Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvira Anggraini Ciptaning Tias, NIM 22531A12672, akan mempresentasikan elaborasi pemahaman, penilaian, dan evaluasi pemahaman dalam UPD. Di sini saya akan mereview hasil presentasi kelompok 2 tentang aspek kemampuan interpretasi. Dari rangkuman diskusi kelompok 2, dalam kemampuan interpretasi perlu memperhatikan 5 kegiatan, yaitu yang pertama bermakna. Bermakna yaitu mengarah ke tujuan pencapaian. Yang kedua berbagi wawasan, yaitu mengarah pada wawasan yang dimiliki peserta didik. Yang ketiga signifikan, yaitu mengarah pada peserta didik yang mengalami peningkatan. Dan yang keempat yaitu ilustratif. Ilustratif yaitu memperjelas paparan tujuan materi pada pembelajaran. Yang kelima jelas yaitu menjelaskan tujuan yang akan dicapai. Ulasan mengenai kemampuan interpretasi pada kelompok 2. Menurut pemahaman saya dan jurnal yang saya temukan, interpretasi adalah kemampuan menafsirkan untuk mengenal dan memahami sebuah ide. Peserta didik diharapkan mampu menginterpretasikan suatu masalah yang dihadapinya, kemudian dari situ diperoleh hasil pemahaman. Dalam kemampuan interpretasi terdapat indikator yang perlu diperhatikan, yaitu pertama bermakna, yang kedua berbagi wawasan, yang ketiga signifikan, yang keempat ilustratif, dan yang kelima membuat jelas. Dalam hasil pemaparan dari kelompok 2 sudah bagus, sudah dijelaskan semua indikator dalam kemampuan interpretasi dan sudah disertakan rubriknya. Namun, sebaiknya perlu disertakan terlebih dahulu pengertian kemampuan interpretasinya. Kriteria penilaian kemampuan interpretasi ada 5, yaitu bermakna. Bermakna yaitu berarti atau penting. Yang kedua berbagai wawasan, yaitu cara pandang terhadap suatu dari berbagai aspek. Yang ketiga signifikan, yaitu benar, bermakna, dan penting. Yang keempat ilustratif, yaitu menerangkan. Yang kelima membuat jelas, yaitu dapat menguraikan dengan jelas. Berikut rubrik kriteria kemampuan interpretasi. Yang pertama dari aspek bermakna. Siswa mendapatkan nilai sangat baik jika siswa dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas, tepat, memiliki arti penting, serta sesuai dengan yang diajarkan. Siswa mendapatkan nilai baik jika siswa dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas, tepat, penting, namun belum sempurna sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Siswa mendapatkan nilai cukup jika siswa dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas namun tidak tepat. Siswa mendapatkan nilai kurang baik jika siswa dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi namun tidak jelas, tidak tepat, serta tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Pada aspek berbagi wawasan, siswa mendapatkan nilai sangat baik jika siswa dapat mengaitkan beberapa materi atau konten tertentu untuk menjawab persoalan yang diberikan secara tepat. Siswa mendapatkan nilai baik jika siswa dapat menyelesaikan persoalan yang diberikan secara kurang tepat meskipun telah mengaitkan dengan materi atau konten yang seharusnya. Siswa mendapatkan nilai cukup jika siswa dapat menyelesaikan persoalan yang diberikan secara kurang tepat namun belum mengaitkan dengan konten atau materi seharusnya. Siswa mendapatkan nilai kurang baik jika siswa tidak dapat menyelesaikan persoalan yang diberikan dan menyelesaikan persoalan tanpa mengaitkan dengan materi atau konten yang seharusnya. Yang ketiga ada signifikan. Siswa mendapatkan nilai sangat baik jika siswa mampu secara signifikan mampu memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik yang dipelajari secara jelas dan tepat. Siswa mendapatkan nilai baik jika siswa dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik yang dipelajari namun belum sesuai dengan yang diharapkan. Siswa mendapatkan nilai cukup jika siswa dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik yang dipelajari secara jelas namun tidak tepat.
Siswa mendapatkan nilai kurang baik jika siswa dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik yang dipelajari secara tapi tidak jelas dan tidak tepat. Yang keempat ada aspek ilustratif. Siswa dikatakan sangat baik, mendapatkan nilai sangat baik jika siswa dapat menggambarkan atau mengilustrasikan secara serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas dan tepat serta sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Siswa mendapatkan nilai baik jika siswa dapat menggambarkan atau mengilustrasikan secara serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas namun belum sesuai dengan apa yang diharapkan dan belum sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Siswa mendapatkan nilai cukup jika siswa dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas namun tidak tepat. Siswa dikatakan mendapatkan nilai kurang baik jika siswa dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi namun tidak jelas dan tidak tepat. Dan yang terakhir yaitu membuat jelas. Siswa mendapatkan nilai sangat baik jika siswa dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari satu persoalan yang diberikan dengan jelas dan sistematis. Siswa dikatakan mendapatkan nilai baik jika siswa dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan dengan jelas namun kurang sistematis dan tepat. Siswa dikatakan mendapatkan nilai cukup jika siswa dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan namun kurang jelas dan kurang sistematis. Siswa dikatakan mendapatkan nilai kurang baik jika siswa dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan, namun tidak jelas dan tidak baik sistematis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.